Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Genfiti Genesis Agora. Perkenalkan, nama saya Satrio Gupala Lisina. Saya Ramdan Eka Putra. Saya Muhammad Hidayatullah Ridho. Dan saya Muhammad Firdaus. Di sini kami akan langsung membahas materi tentang Pada modul ini kami akan menjelaskan Master Production Schedule dan Rokat Capacity Planning. Yang pertama, itu ada disagregasi, di mana disagregasi adalah proses perencanaan yang dibuat untuk seluruh produk yang menggunakan unsur yang sama dan dirinci ke dalam masing-masing produk yang berbeda. Hasil perhitungan ini yaitu data jadwal induk produksi, pada intinya data disagregasi merupakan susunan jadwal untuk induk produksi. Lalu yang kedua, perbedaan demand agregat forecast dengan total rencana produksi, di mana demand agregat forecast merupakan keseluruhan permintaan dari peramalan yang dilakukan. Nah, sedangkan untuk total rencana produksi merupakan total keseluruhan dari rencana produksi yang terdiri dari produk yang dibuat secara regular time dan juga produk overtime. Jika ada pembahasan input proses output dari Master Production Schedule atau MPS. Nah, yang pertama ada inputnya yang pertama ada informasi tentang perbedaan pelanggan, yang kedua ada data stok barang jadi, yang ketiga ada kapasitas produksi. Nah, yang selanjutnya ada proses. Nah, proses ini yang pertama penentuan jadwal produksi, penyesuaian dengan persediaan awal, yang selanjutnya ada konsiderasi kapasitas yang memastikan bahwa jadwal produksi dapat diproduksi dalam kapasitas yang ada. Yang selanjutnya ada output. Output yang pertama yaitu rencana produksi tersedia, jadwal pengadaan bahan baku untuk mendukung produksi sesuai jadwal. Yang selanjutnya ada rencana persediaan akhir yang memperkirakan tingkat persediaan akhir untuk produk jadi. Nah, yang selanjutnya ada rough cut capacity planning atau RCCP. Nah, input dari RCCP yang pertama ada Master Production Schedule, yang kedua ada kapasitas produksi, yang ketiga ada data produk, yang selanjutnya ada proses. Yang pertama evaluasi kapasitas, identifikasi keseimbangan, rekomendasi perubahan. Nah, untuk outputnya yang pertama analisis kapasitas dan rekomendasi perubahan. Yang selanjutnya ada pengertian Master Production Schedule atau MPS. Nah, MPS sendiri merupakan suatu output dalam memproduksi dan merencanakan pada tahap akhir proses produksi yang berkaitan dengan kuantitas dan periode waktu. Nah, sedangkan menurut GERPERS, MPS adalah suatu set perencanaan yang mengidentifikasi kuantitas dari item tertentu. Ini ada elemen-elemen dari MPS itu sendiri. Yang pertama ada lead time, yang kedua itu ada on hand, yang ketiga itu ada lot size, yang keempat itu ada safety stock, yang kelima itu ada demand time finance, terus yang kelima itu ada planning time finance, dan keenam itu ada sales plan, yang ketujuh ada actual order, yang ke-8 itu ada project available, yang ke-9 itu ada available to promise, yang ke-10 ada MPS itu sendiri yang merupakan jadwal produksi atau manufacturing yang diantisipasi untuk item tertentu. Selanjutnya ada pengertian dari BOC itu sendiri yang merupakan rancangan kapasitas dari metode ROCAT atau perencanaan kasar yang memberikan langsung banyak jaringan antar tiap produk akhir ke dalam MPS dan kebutuhan kapasitas tiap pusat kerja. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada pengertian Rokat Capacity Planning atau RCCP, yang dimana merupakan proses konversi dari rencana produksi dan MPS ke dalam kebutuhan kapasitas yang berkaitan dengan sumber-sumber daya kritis seperti tenaga kerja, mesin dan peralatan, kapasitas gudang, kapabilitas pemasok material dan parts, dan sumber daya keuangan. Tujuan utama dalam RCCP yaitu untuk mengidentifikasi overloading untuk underloading dari kapasitas produksi yang terjadi merevisi MPS yang diperlukan. Jika overloading ini berarti terlalu banyak produksi produk telah direncanakan dalam fasilitas dan kapasitas yang cukup ada untuk menghasilkan jumlah produk yang direncanakan sesuai yang diperlukan dalam MPS. Sedangkan untuk underloading berarti bahwa tidak mencukupi untuk produksi produk yang telah direncanakan untuk sepenuhnya memuat fasilitas yang ada. Lalu ada lagi yaitu hubungan antara Master Production Schedule atau MPS dengan ROCAT Capacity Planning RCCP. Hubungannya antara MPS dan RCCP adalah dalam membuat Master Production Schedule ini. Hal yang harus dilakukan adalah menggunakan data yang sudah dihitung dengan RCCP yang nantinya menentukan kebutuhan kapasitas dalam proses perencanaan MPS. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum.